Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita akan coba bahas hiburan kubro yang ada di materi peluang nih ya, kelas 9, yang ada di halaman 12 nih ya. Kita langsung aja gitu ya. Nomor 1 ini munculnya gambar atau angka pada pelemparan sekeping uang logam adalah apakah kejadian mustahil, pasti, kejadian sampel, kejadian biasa. Oke, jadi di sini hanya mengidentifikasi aja ya terkait dengan ini nih ya, pelemparan sekeping uang munculnya gambar atau angka gitu ya. Kalau mustahil itu nggak mungkin ya, jadi udah pasti ada gambar atau angka gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang B nih. Kalau kejadian sampel ini nggak ada istilahnya, paling juga kejadian acak kemarin itu ya. Kejadian acak itu kejadian yang kita tuh hanya bisa memperkirakan kemungkinannya tuh apa, tapi kita nggak bisa memastikannya gitu ya untuk kejadian acak. Kalau kejadian biasa juga ini dua enggak gitu ya. Sip, yang nomor 2, setiap anggota ruang sampel disebut anggota ruang sampel, ya udah berarti titik sampel lah, udah jelas nih ya. Kejadian peluang enggak ya, sampel coba apalagi nggak ada soalnya. Lanjut yang nomor 3, berikut ini pernyataan yang memiliki nilai peluang 0. Nah, kalau nilai peluangnya 0 ya, peluangnya itu nilainya 0, maka itu mustahil ya, kejadian yang mustahil. Nah, sebaliknya kalau misalnya peluangnya itu 1 gitu ya, maka ini kejadian pasti gitu ya. Kejadian pasti gitu ini mah. Nah, di sini adalah cari pernyataan yang memiliki peluang 0 gitu ya. Peluang 0 itu berarti yang mustahil, tapi ada kata kecuali gitu ya, berarti sebalikannya gitu ya. Kalau ayam melahirkan ini pas mustahil nih ya, ini peluangnya 0, jadi salah. Bumi berbentuk datar juga ini mustahil gitu ya, ini juga salah. Setiap siswa mendapatkan peringkat 1, ini juga salah gitu ya. Kemudian ini mustahil yang C gitu ya. Terus yang D, bilangan genap yang habis dibagi sama 2. Ya, semua bilangan genap pasti dia habis dibagi 2 gitu ya. Jadi yang benar jawabannya berarti yang D gitu ya, karena kejadiannya pasti. Terus yang nomor 4, pada pelemparan 2 buah dadu, kejadian muka dadu berjumlah 5 ya, tinggal cari aja gitu ya, yang kalau ditambahin hasilnya 5. Kalau yang D ini 0 tamanya nggak mungkin, di dadu ada nilai 0 ya, jadi ini udah pasti salah. Terus yang C 1, 4, 2, 3, selain ini juga pasti ada lagi gitu ya, yaitu 3, 2, 4, 1 gitu ya, jadi ini juga salah ya, kurang. Yang A ini 1 tambah 1, 2, ini 3 nih, salah gitu ya kalau dijumlahin. Jadi yang benar adalah yang B. Yang B itu 1, 4 kan jumlahnya 5, 2, 3 juga sama, 3, 2 iya, 4, 1 juga. Nah, ini jawabannya yang B ya untuk yang nomor 4. Nomor 5, pada 100 kali pelemparan sekeping uang logam muncul sisi angka sebanyak 67. Frekuensi relatif apa? Ingat lagi, rumus frekuensi relatif itu adalah kejadian munculnya muncul per banyak percobaan gitu ya, percobaan. Oke. Jadi sini kan kejadian munculnya itu yang angka itu adalah 67 kali ya. Ini kan frekuensi relatif sisi angka ya yang ditanyakan, berarti di sini 67 per banyaknya pelemparan atau percobaan itu ada sebanyak 100 kali. Ya udah, berarti jawabannya ini ya. Jadi ini nggak bisa diperkecil lagi, sehingga jawabannya ya udah jadi 67 per 10 aja. Kalau misalnya nanti di option jawaban seandainya tuh nggak ada itu ya opsi 67 per 100, maka mungkin bisa diubah jadi pecahan desimal ya. Ini jadi 0,67 gitu ya untuk pecahan desimalnya. Itu kalau misalkan di option jawaban nggak ada ya. Sip, nomor 6 lanjut. Dita melemparkan sebuah dadu sebanyak 50 kali, hasilnya adalah sebagai berikut. Titik 1, 8 kali, 2, 6 kali, dan seterusnya gitu ya. Pernyataan berikut yang benar adalah, berarti kita cek satu-satu ya. Frekuensi relatif di sini muka dadu bertitik 1, 4,25. Tadi 1 tuh 8 kali ya. Berarti frekuensi relatifnya atau FR di sini ya, itu 8 per total percobaannya tadi 50. Kalau diselainain ini bagi 2 berarti jadi 4 per 25 gitu ya. Nah, berarti ini benar ya.
Sebetulnya kalau udah satu bener ya di opsi jawaban yang lain udah pasti salah gitu ya. Tapi kalau misalkan opsinya harus mengisi benar salah, berarti kita cek lagi lah. Jadi ini sebetulnya udah jelas jawabannya A ya. Tapi kalau misalkan kita mau coba lagi cek yang lain, ya pastiin aja ya, nggak apa-apa. Frekuensi relatif titik 3 ini kan 6 ya, berarti FR-nya ini berarti 6 per 30 bagi 2 berarti 3 per bukan 30, ini 50 ya, bagi 2 ini 3 per 25 ya. Nah sini salah ya, 4 per 25 nih jawabannya. Terus yang C, dadu bertitik 4. Nah berarti frekuensi relatifnya 10 per 50 atau seperkecil ya, coret nolnya jadi 1 per 5. Salah juga ya, ini jawabannya beda. Frekuensi relatif bertitik 6 katanya tuh. Kita coba cek lagi satu lagi ya. FR nya ini berarti 8 per total percobaannya 50 ya, disederhanain jadi 4 per 25. Ini 1 per 5 ya, salah gitu. Berarti udah jelas ya. Jadi ngecek frekuensi relatif mah hanya tinggal kejadian yang musuhnya berapa kali gitu ya, terus dibagi banyak percobaan. Yang nomor 7, dalam sebuah kantong terdapat 2 kelereng merah, 5 biru, 4 hijau, dan 1 kuning. Peluang terambil kelereng biru adalah, nah kalau peluang kejadian gitu ya, nah tinggal NA per NS gitu ya. Oke. NA ini adalah banyak kejadian yang kita inginkan gitu ya. Di sini kan pengennya yang biru ya. Biru itu tadi ada sebanyak 5. Ya berarti di sini 5 per total NS tuh seluruh kemungkinan ya, total seluruh kemungkinan juga, berarti kita jumlahin aja ya. NS nya berarti ini jumlah dari semuanya, jadi 2 merah kan berarti 2 ditambah 5 tambah 4 tambah 1 gitu ya. Totalnya berarti jadi 7 tambah 4 11 tambah ini 12 ya. Nah NS nya adalah 12, sehingga 5 per 12 itu ini udah nggak bisa diperkecil lagi. Sip, ini jawabannya. Yang nomor 8, seorang pedagang di suatu pasar mendapat kiriman telur sebanyak 500 butir. Karena kurang hati-hati, nggak ada kata oleh, intinya karena kurang hati-hati 40 telur pecah. Jika sebutir telur diambil secara acak, peluang terjadinya telur pecah adalah, nah ini frekuensi harapan kalau misalnya bukan deh, ini peluang nih, belum ke frekuensi harapan ya. Peluang ya berarti ini yang dipengen itu adalah telur yang pecah nih ya. Telur yang pecah itu tadi 40 ya, berarti di sini 40 per NS nya 500 ya. Oke, coret nolnya jadi 4 per 50. Ini masih bisa disamain lagi bagi 2 ya, jadi 2 per 25. Oke, ini jawabannya ya. Nomor 9, dari soal nomor 8, peluang terambilnya telur yang tidak pecah. Tadi kan yang telur pecah itu ada 40 ya, berarti yang tidak pecahnya ya tinggal 500 dikurangi 40 yaitu 460, sehingga peluangnya adalah 460 gitu ya per 500. Nah silakan disederhanain aja ya, dicoret nolnya, 46 per 50 nya diperkecil, dan seterusnya tinggal cari jawabannya di antara A atau sampai D gitu ya. Nomor 10, peluang munculnya gambar dan gambar pada pelemparan 2 keping uang logam. Baik, yang ini nomor 10 baiknya dituliskan dulu semua kemungkinannya atau ruang sampelnya untuk pelemparan 2 buah uang logam. Kan uang logam tuh bisa angka-angka ya munculnya tuh, bisa angka dan gambar, bisa gambar dan angka, atau gambar dan gambar gitu ya. Nih NS nya ya berarti ada 4 gitu ya. Terus yang dipengen adalah di sini NA nya ya, yang dipengen tuh banyaknya tuh gambar dan gambar ya. Gambar dan gambar ya ini cuman ada 1 ya, jadi NA nya ya 1, sehingga peluangnya NA per NS gitu ya. Tinggal lanjutin sendiri ya, NA nya berapa, NS nya berapa, tadi kan udah dihitung di sini, sehingga nanti jawabannya dapat di antara A sampai D ya. Lanjut lagi yang nomor 11, 13 kartu diberi nomor 1 sampai 13. Kartu-kartu tersebut dikocok kemudian diambil satu kartu secara acak. Peluang terambilnya kartu bernomor genap. Tulis dulu ruang sampelnya ya. Ini S nya
Peluang sampelnya itu 1 sampai 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Baik, NS-nya ya udah jelas ini ada 13. NA-nya ya kita pilih yang nomor genap aja. Itu 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. Ada 6 buah NA-nya. Ya udah, tinggal pakai rumus peluang ya, NA per NS. NA-nya 6 gitu ya, NS-nya 13. Tinggal dihitung aja ya, cari di antara A sampai D jawabannya. Baik, yang nomor 12. Dari satu set kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Peluang terambil kartu as adalah, baik, untuk kartu bridge atau kartu remi sebetulnya ini ya. Pogi intermezzo dulu sedikit. Ini kan ada 4 lambang ya di kartu itu tuh. Ada yang lambang hati, ada yang lambangnya diamond gitu ya, warna merah nih. Ada juga yang warna hitam. Warna hitam tuh ada yang keriting ya lambangnya tuh. Lambangnya ada yang keriting, sama ada yang skop. Kurang lebih gambarnya gini lah ya. Nah, masing-masing lambang ini punya sebanyak 13 kartu yang terdiri dari angka 2 gitu, kartu nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dilanjut Jack, Queen, King, sama As. Nah, yang lain juga sama ya, ini tuh ngikutin nih. Cuman lambangnya beda-beda gitu ya. Pokoknya ya ada 13 lah masing-masing gitu ya, masing-masing lambang itu ada 13. Dan totalnya ini ada 52 kartu gitu ya totalnya tuh. Jadi uang sampelnya itu 52 kartu kalau misalkan diambil satu buah kartu secara acak gitu. Nah, di sini yang dicari itu peluang terambil kartu as. Ya berarti kartu asnya ada sebanyak 4 buah ya. Kartu asnya ada sebanyak 4 buah. As yang hati, as yang diamond gitu ya, as yang keriting, sama as yang skop. Ya berarti peluangnya adalah P sama dengan NA nya ada 4 gitu ya, per total kartunya ada 52. Tinggal perkecil aja ya, dibagi 4 dua-duanya itu bisa ya. Sip, lanjut nomor 13. Peluang Deva untuk menjadi juara kelas adalah 0,73. Peluang Deva tidak menjadi juara kelas, nah ini gunakan prinsip komplement peluang, yaitu L sama dengan 1 min peluang kejadiannya apa gitu. Contoh, L nya ini adalah peluang tidak juara. Nah berarti sama dengan 1 dikurangi peluang juaranya berapa, gitu. Peluang tidak juaranya berarti ya 1 dikurangi peluang juaranya tadi 0,73 ya, 0,73 ya, tinggal kurangin aja. Itu cara nguranginnya. Nah gini kotretannya ini, 1 dikurangi 0,73. Nah supaya lebih enak nguranginnya gitu ya, ini boleh kalian tambahin 0,00 nih ya di belakang angka 1. Jadi kayak gini ngotretnya nih, jadi dianggap kayak angka 100 gitu ya. Jadi ini kurangnya biasa ya 0, 10 pinjam 1 di ke depan, ini enggak kan 0 nggak bisa dikurangi 3 ya. Pinjam ke depan jadi 10 ya, 10 dikurangi 3 jadi 7. Ini asalnya 10, tadinya dipinjam 1 tadi jadi tinggal 9 gitu ya. 9 kurangi 7 berarti jadi 2, koma ini 0 ya karena udah pinjam tadi, jadi 0,0 itu 0. Jadi hasilnya adalah 0,27 gitu ya. Nah tinggal cari jawabannya. Nomor 14. Wadah berisi 15 kancing merah, 12 kancing hijau, dan 13 kancing putih. Diambil 1 kancing secara acak. Peluang terambil kancing yang bukan berwarna putih. Ya bukan berwarna putih kan ada 15 sama 12 ya, kancing merah atau yang hijau. Totalin ini berarti jadi NA nya ada 27 ya. NS nya 15 sama 12 kan 27, tadi 27 tambah 13 berarti jadi 40 ya. NS nya 40 ya, tadi total ya 15 tambah 12 tambah 13 tadi tuh. Sip.
ya, kepencet bentar. Tinggal dihitung aja peluangnya, 27/40 gitu. 15. Ada yang lemparin 2 buah dadu secara bersamaan. Peluang muncul muka dadu bertitik genap pada dadu pertama dan muka dadu bertitik ganjil pada dadu kedua. Baik, ini yang nomor 15. Kalau misalkan memungkinkan, tulis dulu atau gambar dulu ruang sampelnya nih ya, yang pakai tabel itu tuh. Ini dadu yang pertama, ini dadu yang kedua. Ini kan dadu yang pertama tuh kemungkinannya hanya 1 sampai 6 ya. 1, 3, 4, 5, 6. Nah, bikin tabel kayak gini gitu ya. Terus yang dadu kedua juga sama, kemungkinannya 1 sampai 6 ya. Nah, gini nih ya. Nanti tinggal pasang-pasangkan aja angka-angka yang di sini nih. 11, 12 dan seterusnya gitu, diisi semua nih tabelnya. Nah, kalau misalkan gampangnya ya pagi langsung aja ya, biar nggak harus ngisi satu-satu di sini. Kalian bisa lihat di halaman modul, di halaman ini nih. Dulu pernah bikin ya tabel ruang sampel. Nah, ini nih. Nah, ada di halaman 3 tuh. Jadi ini ruang sampel untuk pelemparan 2 buah dadu. Tadi yang ditanya itu adalah peluang apa tuh? Peluang dadu pertama itu mukanya itu ganjil dan dadu bentar, yang dadu pertama pengen genap, dadu yang kedua pengen ganjil. Tadi NS nya ini ada 36 ya, NS nya ada 36. Baik, tinggal dihitung NA nya ya. Dadu pertama genap, dadu kedua ganjil. Kita cari aja hitung berapa banyak tuh. Dadu pertama genap itu, ini dadu pertama ya, yang ini. Berarti dadu pertama itu yang genap hanya yang bagian sini. Dadu pertama genap dan ganjil nih ya, ini. Dadu keduanya ganjil ya. Nah, ini nih. 21, 23, 25. Terus 41, 43 dan 45, terus 61, 63, 65. Ada 6 ya. Yang dadu pertamanya itu genap dan dadu keduanya itu ganjil. Gitu ya. Ya udah, berarti tinggal perin aja gitu ya, dihitung aja. NA nya 6, peluangnya ya udah berarti 6/36. Jadi perkecil aja nih ya, ini 1/6 ya gitu. Nggak ada jawabannya ya. Dadu pertama genap, dadu kedua ganjil ya. Coba ya dicek lagi, khawatir ada yang kelewat. Dadu pertama genap, dadu 9 sorry ya, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 salah hitung logi. Ya udah, berarti tinggal ganti aja 6 tadi ya, jadi 6/36 ya. Nah, 9/36, perkecil aja ya sendiri, oke hitung gitu ya. Nanti kalau misalkan pas ulangan ya berarti kan nggak bisa ngeliat modul tuh, jadi harus bikin tabel kayak gini sendiri nih ya. Itu cara manual. Lanjut nomor 16, sebuah dadu dilemparkan sebanyak 180 kali. Frekuensi harapan munculnya mata dadu kurang dari 6. Nah, oke. Frekuensi harapan ini rumusnya tuh FH. Sebenarnya peluang kejadiannya berapa dikaliin dengan banyak percobaan atau pelemparan gitu ya, untuk dadu nih. Nah, peluang kejadiannya kan kita tinggal hitung aja dulu ya. Sebuah dadu kan kemungkinannya ada 6. Yang kurang dari 6 atau ruang sampelnya dulu lah, tulis ya. Ruang sampelnya itu kan 1, 2, 3, 4, 5 sama 6. Nah, yang kurang dari 6 kan berarti ini ya, 1 sampai 5 nih yang kurang dari 6. Maka si NA nya adalah 5 gitu ya. Nah, peluang kejadiannya ya berarti 5 per NS nya 6 ya, 5/6 dikaliin dengan 180 nih banyak percobaannya atau pelemparannya. Tinggal dibagi aja nih ke bawah. Cara ngitungnya gini nih ya, kalau perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat. 180 kalau ke bawah ini dibagi nih, 180 bagi 6 berarti kan 3 ya. Nah, nanti hasilnya tuh 3 yang tadi gitu ya, kaliin ke atas. 180 bagi 6 3 ya 30 kali 5 jadi 150 gitu ya.
Nah ini 150. Oke gitu ya. Lanjut nomor 17, 3 keping uang logam yang sama dilemparkan secara bersamaan 80 kali. Frekuensi harapan ketiganya muncul sisi angka. Baik, ini ruang sampelnya tulis dulu ya. Bisa angka-angka-angka, bisa angka-angka gambar, bisa angka gambar angka gitu ya. Bisa GAA, oke. Bisa AGG, bisa GAG, bisa GAA, bisa G semuanya, GAA, GGA, GGA, dan bisa semuanya gambar gitu ya, tiganya gambar gitu ya. Kemungkinan pelemparan 3 buah uang logam. Nah sekarang tinggal disortir aja yang pengennya itu muncul sisi angka ketiganya ya. Ketiganya muncul sisi angka ya cuman 1 ya, berarti NA nya hanya 1, NS nya tadi ada 8 ya, S nya 8. Ya udah tinggal dihitung aja frekuensi harapannya ya. Ini peluangnya tuh 1/8 kaliin dengan banyaknya percobaan tuh 80 ya. Dah tinggal hitung lagi pakai cara yang kayak di nomor 16 tadi itu ya. Nah hitung berapa nih. Nomor 18, dari seperangkat kartu dilakukan pengambilan secara acak sebanyak 260 kali. Terus kartu yang ini kartu bridge ya, maksudnya ya, yang kurang redaksi soalnya. Jika kartu yang diambil kemudian dikembalikan, frekuensi harapan ternapi kartu as. Nah, tadi kartu as sudah dihitung ya di nomor berapa gitu. Nah ini nomor 12 tuh. Peluangnya tuh kan tadi adalah 1/13 tuh ya. Ya udah tinggal dikaliin aja frekuensi harapannya 1/13 atau peluang, rumusnya dulu ya, peluang kejadiannya berapa gitu kaliin dengan banyaknya percobaan. Ini peluang kejadian itu ada 1/13 ya, udah dihitung di nomor 12 tadi, kaliin dengan 260. Nah hitung sendiri ini ya. Terus nomor 19, frekuensi harapan munculnya mata dadu bilangan ganjil pada percobaan pelemparan dadu sebanyak 300 kali. Ya tinggal hitung lagi aja ya. Sebuah dadu gitu ini kan ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah yang ganjil tinggal tandain aja ya, NA nya berarti berapa gitu. 135 berarti ya, NA nya 3, NS nya ada 6. Nah tinggal dihitung frekuensi harapannya, peluangnya berapa kaliin dengan banyak percobaan. Ini 3/6 ya, kaliin dengan 300 kali. Tinggal hitung aja ini ya hasilnya berapa. Bisa diperkecil dulu tuh 3/6 nya biar jadi lebih kecil, angkanya nggak terlalu besar. Nomor 20, dari 60 kali pelemparan dadu frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6. Nah ini ruang sampelnya sama ya, yang ini yang di atas. Tapi kalau misalkan untuk faktor, maksudnya adalah ini bagi yang belum tahu, faktor itu bilangan-bilangan atau angka-angka yang bisa habis membagi bilangan tersebut ya. Jadi kalau misalkan disebutnya faktor dari 6 ya berarti angka-angka yang bisa membagi habis si angka 6. Ya berarti kan 1 gitu ya. 2 juga bisa membagi habis 6 ya. 3 juga bisa. 4 nggak bisa, 5 nggak bisa, ya berarti sama 6 terakhirnya gitu ya. Jadi NA nya ini ada 4, NS nya sama ya, ada 6. Frekuensi harapannya ya berarti NA atau peluang kejadiannya langsung ya, peluang kejadian kalian dengan N ini jadi 4/6 gitu ya, kali dengan banyak percobaannya 60. Tinggal hitung aja kayak nomor-nomor sebelumnya gitu ya. Untuk soal esai Pogi nggak akan bahas di video ini, jadi video ini sampai di nomor 20 aja ya, sampai PG aja ya. Jadi soal ulangan harian juga akan diambil dari sini. Mudah-mudahan kalian bisa dan bisa pahamin ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.